Selamat siang Pak Wibawa, perkenalkan nama saya Fitria Bukhari dengan NIM 010472300006. Dalam paparan ini, saya akan menjelaskan secara runtut mulai dari dasar human inquiry, kemudian etika dan politik penelitian, desain riset, konseptualisasi dan pengukuran, indeks dan skala, metodologi sampling, hingga eksperimen dan kuasi eksperimen. Tujuannya itu adalah untuk menunjukkan pemahaman saya mengenai konsep-konsep kunci yang menjadi fondasi dalam penelitian sosial. Pada minggu pertama itu ada human inquiry dan paradigma. Pertama, manusia itu sebenarnya peneliti alami. Kita juga suka mencari pola. Misalnya, kalau lihat matahari selalu terbit, kita juga yakin bahwa besoknya itu matahari akan terbit. Tapi cara inquiry sehari-harinya itu kadang juga sering salah. Kita bisa overgeneralis atau juga bisa salah observasi atau cuma lihat yang sesuai harapan kita. Jadi, sains itu hadir buat ngurangin kesalahan itu. Caranya lewat observasi sistematis, empiris, logis, dan juga bisa diverifikasi oleh publik. Nah, dari sini muncullah paradigma. Ada beberapa paradigma. Itu yang pertama adalah positivisme, yang dianggap realitas itu objektif dan bisa diukur pakai angka. Yang kedua ada interpretivisme, yang bilang realitas itu dibentuk dari makna, jadi ini lebih cocok pakai wawancara atau observasi. Yang ketiga ada kritikal, yang fokus pada relasi kuasa dan ketidakadilan. Yang ketiga ada postmodernisme, yang menolak satu kebenaran tunggal karena realitas itu fragmentasi dan banyak versi. Pada minggu kedua itu ada materinya etika dan politik. Kalau kita bicara soal penelitian, etika itu wajib banget. Ada juga 4 prinsip utama, yaitu partisipasi harus sukarela, tidak boleh ada bahaya, ada informed consent, dan identitas partisipan itu harus dijaga lewat confidentiality dan anonymity. Contoh kegagalan etika juga ada banyak. Yang pertama ada studi Tuskegee, eksperimen Milgram, Stanford Prison Experiment. Itu semua meninggalkan trauma buat pesertanya. Selain itu, politik juga mempengaruhi penelitian, mulai dari pendanaan, misalnya riset rokok yang dulu ditutup-tutupi, sampai ideologi peneliti atau bahkan sensor di negara. Jadi kuncinya itu adalah transparansi, terus juga refleksivitas, dan prinsip beneficent, yaitu meminimalkan kerugian dan juga memaksimalkan manfaat ataupun keuntungan. Pada minggu ketiga itu ada desain penelitian. Jadi lanjut ke desain penelitian ini ada 4 fungsi utama, yaitu eksplorasi, deskripsi, eksplanasi, dan aplikasi. Kalau mau klaim kausalitas, ada juga syarat, ada 3 syarat. Variabel harus berkorelasi sebab terjadi duluan, dan hubungan itu bukan karena variabel lain. Hati-hati juga dengan unit of analysis. Salah pilih itu juga bisa bikin error, misalnya ecological fallacy, yaitu menyimpulkan perilaku individu dari data kelompok. Desainnya bisa cross-sectional, itu 1 titik waktu, atau longitudinal, mengikuti perkembangan misalnya trend studi atau panel. Pada minggu keempat itu ada konseptualisasi dan pengukuran. Banyak konsep sosial itu abstrak, seperti demokrasi atau juga kepercayaan. Maka langkah pertama itu adalah konseptualisasi. Sepakat dulu apa yang dimaksud. Demokrasi misalnya bisa dimaknai hanya pemilu atau juga kebebasan sipil. Langkah kedua itu ada operasionalisasi. Konsep diturunkan ke indikator misalnya voter turnout atau skor kebebasan pers. Saat mengukur, kita juga harus tahu levelnya. Itu juga ada nominal, ordinal, interval, ratio. Ini juga penting karena nentuin analisis statik apa yang sah dipakai nantinya. Terakhir ada kualitas ukuran, itu reliability.
Berarti konsisten, validity, benar-benar mengukur ya apa yang dimaksud. Idealnya itu alat ukurnya itu harus dua-duanya. Pada minggu kelima itu ada indeks dan skala. Untuk mengukur konsep kompleks ada dua cara utama. Indeks menggabungkan indikator, misalnya SIS, gabungan dari pendidikan, pekerjaan, dan income, sedangkan skala lebih nyari intensitas atau arah, contohnya skala Likert dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Nah, jadi supaya alat ukur ini sah, perlu dicek validitasnya. Itu ada phase validity, content validity, criterion validity, dan juga construct validity. Pada minggu ke-6 itu kita membahas sampling. Kita hampir nggak mungkin meneliti seluruh populasi, jadi kita ambil sampel. Terus juga ada probability sampling, di mana tiap unit itu punya peluang terukur. Itu ada simple random sampling, itu berarti undian. Stratified sampling itu bagi ke strata biar lebih presisi. Cluster sampling itu pilih kelompok dulu baru unit. Systematic sampling itu tiap hari ke daftar dari daftar. Terus juga ada non probability sampling, itu purposive, ada purposive, snowball, convenience, itu juga cocok buat eksplorasi tapi nggak bisa generalisasi luas. Error juga bisa datang dari dua hal. Sampling error karena hanya pakai sampel, bisa dihitung marginnya, dan non-sampling error itu bias frame dan non-respon, dan juga kesalahan pengukur. Yang terakhir ini sering lebih berbahaya. Ya. Jadi pada minggu ke-7 dan ke-8 itu eksperimen dan kuasi eksperimen. Sekarang masuknya ke eksperimen ini, intinya kita mau tahu efek kausal, apa yang terjadi kalau dapat treatment dibanding kalau tidak. Jadi classical eksperimen punya ciri itu treatment versus control, randomisasi, pretest dan posttest, kadang blinding. Analisis paling simple pakai beda rata-rata. Kelebihannya itu kuat di validitas internal, tapi tantangannya itu mahal, kadang nggak etis, atau juga susah generalisasi. Kalau eksperimen murni nggak bisa, ada kuasi eksperimen, itu difference in difference, bandingan perubahan antara grup sebelum atau sesudah kebijakan. Terus juga ada regression discontinuity, terus efek yang mengkov score. Ada instrumental variable, itu pakai variabel luar yang mempengaruhi treatment. Terus ada interrupt time series, itu lihat tren sebelum dan sesudah intervensi. Ada matching atau matching atau synthetic control, itu bikin grup pembandingan yang mirip. Metode ini juga bisa kasih bukti kausal kalau asumsi dasarnya itu terpenuhi, jadi tetap harus dicek pakai tes robustness. Jadi singkatnya itu peneliti sosial itu perjalanan dari memilih paradigma, menjaga etika, mendesain riset, mendefinisikan konsep, mengukur dengan tepat, mengambil sampel yang representatif, sampai mencari bukti kausal lewat eksperimen atau kuasi. Intinya adalah konsepnya itu harus jelas, cara ukurnya itu harus tepat, desainnya itu benar, dan etika dijaga. Dengan itu hasil riset itu bisa dipercaya dan bermanfaat. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya omong atau gimana. Terima kasih. Selamat siang.